Cek, oke. Bapak Ibu Shalom. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tepuk tangan juga untuk tim pujian luar biasa dari Helena ya, yang membawa kita boleh memuji Tuhan malam hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk tim pujian yang luar biasa. Sekali lagi Shalom. Senang sekali melihat senyum-senyum yang orang-orang umat Tuhan yang sudah merasakan cinta Tuhan melalui pujian dan penyembahannya. Amin ya, kita percaya Tuhan sungguh hadir dalam setiap pujian penyembahan yang boleh kita naikkan. Ini kalau di PDU menyapanya Bapak Ibu gitu ya, atau Cici Koko gitu ya. Bapak Ibu, brother sister ya, saudara-saudara yang terkasih, sebelumnya perkenalkan karena katanya tak kenal maka tak sayang, makanya supaya saya bisa disayang, biarkan malam hari ini saya memperkenalkan diri gitu ya. Nama saya Elena, Veronica Elena Valencia, biasa dipanggil Ellen atau Elena. Ini foto keluarga saya, Bapak Ibu. Saya anak kedua dari 2 bersaudara, punya Koko. Ini fotonya di Kelenteng, karena memang orang tua masih Konghucu, masih sembahyang gitu di Kelenteng. Saya dan Koko Katolik. Jadi kalau bisa keluarga jalan-jalan keluar kota atau kemana, kita mampir ke Kelenteng, nganterin mama papa saya ibadah, terus mama papa juga nganterin saya sama Koko ke gereja gitu. Indahnya kebersamaan, Jadi seringkali kalau saya kalau di Instagram gitu kita sering lihat gitu, misalnya orang-orang sekeluarga pergi ke luar negeri kemana, saya biasanya nggak pernah irinya kalau lihat orang sekeluarga bisa ke gereja bareng. Jadi semoga Bapak Ibu di sini juga bisa ke gereja bersama dengan keluarganya, walaupun saya orang tuanya non Katolik, tapi puji Tuhan karena melayani di persekutuan doa punya keluarga dalam Kristus, punya adik, punya Koko, punya om tante, punya mami papi di dalam Kristus lewat teman-teman di persekutuan doa, biasanya di PD Umum gitu ya. Ini pertama kalinya saya pewartaan di PD Umum. Sebelumnya saya biasa melayani di anak-anak kampus, di kampus dari tahun 2011 di persekutuan doa. Lalu melayani di kampus ministry, pendampingan ke anak-anak kampus, dan mulai tahun ini saya terlibat aktif di komunitas basis di komunitas Project 37. Kalau dulu masih di kampus, kita sering ke PD Umum. Minimal setiap tahun itu ada beberapa kali ke PD Umum. Ada yang tahu ngapain Bapak Ibu? Biasanya anak-anak kampus kalau PD Umum, pernah nggak didatangin PD kampus? Belum pernah ya? Pernah ya? Ada yang mungkin di parokinya pernah. Biasanya kita suka ke PD Umum adalah dalam rangka mencari dana. Entah isi pujian atau numpang jualan gitu ya. Karena anak-anak kampus biasanya cari dananya ke PD Umum. Nah itu Bapak Ibu, keluarga saya mulai tadi dari 2011, saya saat ini sudah bekerja, punya usaha sendiri di bidang interior. Mungkin saya cocok bergabung di usahawan dan profesional Katolik Indonesia, gitu ya. Saat ini masih single, belum menikah. Dan malam hari ini saya diberi kesempatan untuk boleh berbagi bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, diberi tema soal prioritas katanya. Prioritas Yesus atau gadget? Bapak Ibu di sini prioritasnya siapa? Tuhan Yesus atau gadget? Tuhan Yesus atau gadget? Tuhan Yesus atau gadget? Di sini yakin banget Tuhan Yesus. Ya di sini kok agak goyah gitu rasanya ya. Prioritasnya Tuhan Yesus atau gadget? Tuhan Yesus. Maka selesai laporan saya malam hari ini ya. Sudah terjawab, nggak perlu dilanjutkan lagi ya. Oke, hari ini diminta berbagi prioritasnya kita Tuhan Yesus atau gadget. Saya yakin dengan iman kita yakin dan percaya prioritas hidup saya adalah Tuhan Yesus. Tapi mari bersama-sama kita refleksi malam hari ini. Apakah sudah Yesus sungguh-sungguh jadi prioritas hidup kita? Atau kita cuma sibuk ngurusin Yesus gitu ya? Dalam hidup kita sibuk ngurusin Yesus atau sibuk bicara tentang Yesus, tapi sebenarnya jarang ngobrol sama Yesus. Biasanya teman-teman yang sudah aktif pelayanan gitu ya, sibuk mempromosikan Yesus, tapi suka lupa untuk bicara personal, private sama Yesus. Nah, malam hari ini kita sedikit berkenalan soal prioritas. Iya, kalau kelihatan ya Bapak Ibu ya, agak-agak gelap. Nah, kata prioritas itu sendiri dari kata prior katanya. Artinya primer. Ini teoritis banget ya. Kalau anak kampus biasa kayak dosen ya. Ini asal katanya gitu. Tapi biasa kalau kita kenalan kita harus tahu dulu dia asalnya dari mana gitu. Prior artinya primer, dasar gitu ya. Apa yang utama kalau di KBBI? Kalau dulu waktu sekolah ada buku tebal banget KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya nggak tahu, kalau sekarang udah pakai Google ya, nggak perlu KBBI lagi. Apa yang prioritas adalah sesuatu yang didahulukan atau diutamakan. Kalau kata Oxford Dictionary, keadaan ketika seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlakukan lebih penting daripada yang lainnya. Adakah di sini yang tidak ingin dijadikan prioritas oleh orang-orang yang disayang, oleh suaminya,
istrinya, orang tuanya atau anak-anaknya semua mau. Agak bergoyang ya, saya jadi takut. Ada kan di sini tidak mau jadi prioritas, semua mau pasti ya. Kita pengen jadi prioritas buat terutama untuk orang-orang yang kita sayang. Ibu, maaf, sudah ada suami? Sudah menikah? Oke. Oh, ini suaminya ya. Pengen jadi, boleh tanya nggak apa-apa ya. Pengen jadi prioritas suaminya, ibu? Pengen ya. Bapak apakah ingin menjadi prioritas bagi istrinya? Oh, tentu saja ya. Nanti saya deg-degan juga nanya kayak gitu ya. Kita semua pasti pengen jadi prioritas buat orang-orang yang kita sayang. Hari Minggu kemarin saya baru main ke tempat keponakan saya, ponakan dari cici sepupu gitu ya, baru 4 tahun sama 7 tahun lah, masih kecil gitu ya. Nah, saya lagi ngobrol sama yang cicinya yang agak gede, umur 7 tahun gitu ya. Yang kecil ini yang umur 4 tahun kayaknya pengennya kepo aja gitu. Pokoknya saya lagi ngobrol, pokoknya dia pengen ikutan, pengen cari perhatian, dia nyanyi-nyanyi, pokoknya show off lah gitu. Pengen banget dia dapat perhatian saya. Wih. Pasti kita pengen jadi prioritas buat orang-orang yang kita sayang. Nah, kalau ditanya kita sayang nggak sama Yesus? Bapak Ibu sayang sama Yesus? Sayang. Tuhan Yesus juga pasti jauh lebih sayang sama kita. Dan semoga ketika kita bilang sayang sama Yesus, kita boleh jadikan Yesus sungguh-sungguh, ini tadi katanya, sesuatu yang dianggap atau diperlakukan lebih penting. Semoga Yesus dalam hidup kita sungguh-sungguh jadi yang paling penting dalam hidup kita. Nah, Nah, tapi seringkali di zaman sekarang ya kita nggak bisa memungkiri teknologi. Kita butuh teknologi, kemajuan teknologi itu berkembang pesat dan pasti sangat akan membantu kehidupan kita di zaman sekarang. Kalau hari ini di compare antara Yesus dengan gadget gitu ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa begitu banyak hal positif yang kita dapat dari kegunaan gadget atau teknologi di zaman sekarang. Apa yang kita coba jabarkan ya? Yang pastinya memberikan akses informasi. Wah, ini baik mau dalam pekerjaan, di dalam apa ya? Biasanya mama saya tuh suka banget sekarang cari resep di Instagram. Wah, kirimin terus DM ke Instagram saya, resep masak ini. Saya bilang jangan cuma kirim, bikin. Percuma dikirim doang kalau nggak dimasak gitu ya. Akses informasi macam-macam, olahraga misalnya. Kemarin banjir di Kelapa Gading, bukan Kelapa Gading di sini ya, ini ternyata jalan Kelapa Gading juga. Kelapa Gading Jakarta Utara gitu, banjir parah kemarin beberapa waktu lalu. Wah, begitu cepat informasi itu dikirimkan lewat gadget, lewat media sosial. Mungkin macam-macam olahraga dan sebagainya, tapi dampak negatifnya aja juga seringkali bikin ketergantungan. Sadar nggak sadar, kita sekarang lebih bisa hidup tanpa gadget daripada tanpa dompet. Bener ya Bapak Ibu? Bener ya? Bayar apapun sekarang udah pakai handphone, nggak bawa dompet udah nggak panik lagi. Kalau nggak bawa handphone udah nggak bisa kemana-mana sekarang. Bayar juga nggak bisa. Bahkan 10.000 aja harus tinggal pakai QR udah beres gitu ya. Ini tapi seringkali bisa bikin kita ketergantungan. Nah, berikutnya adalah mempermudah komunikasi. Tentu saja ini tidak perlu dijelaskan lagi, kita semua tentu tahu gitu ya. Kemarin saya baru video callan sama satu sahabat saya zaman kuliah, dia di Sydney, Australia. Kita udah lama gak ketemu. Tentu saja dengan adanya gadget, handphone, teknologi membantu saya bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh. Nggak mungkin saya harus beli tiket ke Sydney dulu terus balik lagi kalau misalnya nggak ada yang mahal banget gitu ya. Dengan video call, klik cuma modal kuota, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh. Tapi ternyata dampak negatifnya adalah ini yang seringkali bisa menimbulkan isolasi sosial. Nah, ini saya boleh sebel kan ya? Boleh. Tapi seringkali kalau kita lagi makan keluarga gitu ya, kita berempat gitu kan sama koko sama mama papa, pergi makan keluar, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi di dalam meja makan? Semuanya duduk rosario. Kayak puji Tuhan kalau rosario. Semua duduk main handphone. Bener ya? Gak cuma keluarga saya berarti ya. Sampai apalagi jawab kenceng banget kayaknya curhat juga gitu ya. Kita semua sibuk dengan gadget masing-masing, terisolasi, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kadang saya sedih juga gitu, kita ngumpul, kita pergi bareng, tapi kita tidak hadir. Kita tidak sungguh-sungguh hadir. Untuk puji Tuhan di sini gak ada yang sambil ini ya gadgetan gitu ya. Karena di sini semuanya mau prioritaskan Tuhan. Amin ya, amin. Berikutnya, nah ini bisa menambah produktivitas. Tentu saja Bapak Ibu yang profesional, usahawan pasti sangat terbantu dengan gadget, dengan teknologi untuk kirim email. Ada grup kerjaan misalnya. Saya kerja di interior Bapak Ibu, jadi kita punya grup gitu kan, itu gampang banget, kita tinggal koordinasi kerja lewat handphone dan
dan sebagainya tentu sangat meningkatkan produktivitas, tapi juga bisa jadi mengurangi produktivitas. Kenapa? Karena seringkali notifikasinya bunyi terus, bener gak? Tapi saya nggak tahu nih Bapak Ibu, tipikal yang seperti apa. Kalau saya, mohon maaf, handphone saya selalu silent. Jadi sering banget ada miss call, apalagi kalau mama udah nelfon, tiba-tiba miss call 4, panik saya. Kirain ada yang urgent gitu kan. Miss call tau 4 gitu. Cuma nanya anjing udah dikasih makan belum? Ya udah lah, emang bisa WA gitu sebentar. Tapi handphone saya selalu silent, saya punya alasan karena kadang kalau lagi kerja di komputer atau apa, notifnya bunyi terus gitu kalau nggak di silent. Ini jangan habis ini semuanya di silent terus kan dicari sama anaknya, dicari sama suaminya gitu ya. Kenapa telepon tuh diangkat-angkat? Kemarin keluarganya bilang handphone di silent aja gitu ya. Ini saya pribadi. Saya pribadi prefer untuk silent handphone, media sosial saya silent juga, jadi nggak perlu tuh muncul ada notif yang masuk gitu. Itu cukup membantu saya untuk tidak mengganggu produktivitas dengan gadget, dengan media sosial atau apapun itu. Apalagi, oh ini pasti banyak sih dampak positif dan negatifnya, tapi saya rangkum cukup 4 aja. Hiburan dan kreativitas, kalau tadi juga resep masak gitu ya. Hiburan, nonton Netflix, nonton drakor, ibu-ibu ada di sini drakor mania? Ini India. Oh wow, masih ya. Mungkin bisa ngobrol sama mama saya. Susah sekarang jadi film India. Ada yang suka berdrakor Ria di sini? Ada? Oh ada ya, sama saya juga. Saya juga suka drakor. Papa saya suka sekali main TikTok. Saya jujur nggak punya TikTok. Nggak apa-apa dibilang nggak gaul, karena terlalu banyak medsos bagi saya. Papa saya sering banget kirimin TikTok gitu ya. Saya bilang, Pak gak usah kirim-kirim, karena saya nggak bisa buka. Saya bilang kayak gitu. Terus suatu kali TikToknya error kan, kadang ini ya biasa kalau orang tua pasti ujung-ujungnya tolong anak gitu. Dia panggil, Nan, ini kenapa ya TikTok Papa begini? Dalam hati saya, gimana cara saya benerinnya kalau saya aja nggak main TikTok gitu? Saya bilang, mohon maaf ya Pak ya. Ya udah akhirnya saya coba putar-putik, udah akhirnya bisa lagi. Biasanya tinggal di matiin terus nyalain ulang gitu. Papa saya senang lihat TikTok gitu, entah cuma joget-joget lah, nyanyi-nyanyi lah, video binatang-binatang gitu, anjing apapun lah gitu, hiburan. Gak bisa dipungkiri, kita butuh hiburan juga lewat gadget, lewat teknologi, lewat Netflix dan sebagainya. Kreativitas juga cari-cari ide gitu ya, cari-cari ide puartan juga lewat media sosial Bapak Ibu gitu ya. Teknologi sangat membantu kita, tapi di saat yang bersamaan dampaknya ketika kita tidak wise menggunakan gadget, tidak wise menggunakan media sosial, tidak wise menggunakan teknologi yang ada, bisa menyebabkan gangguan mental dan fisik juga. Jadi saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah, saya pribadi pernah tangannya kram. Kenapa? Karena kebanyakan main handphone. Tapi kan kerja ya saya ya, wah alasannya kerja. Tapi beneran tangannya kram karena akhirnya kebanyakan scroll handphone. Juga sebelum tidur biasanya suka main ini dulu ya, liatin handphone gitu sebelum. Tapi muka-mukanya di sini sih kayaknya sebelum tidur yang dipegang rosario semua ya. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Gak ada kayaknya di sini yang pegang gadget sebelum tidur gitu ya. Bisa menyebabkan gangguan mental juga. Jadi kebanyakan biasanya di anak-anak remaja, di anak-anak muda, karena lihat apa? Lihat temennya. Jangankan anak muda, mama saya juga ini, mama saya diceritain dulu. Ini nggak diposting kan ya? Habis ini mama saya langsung di Instagram gitu ya, maaf ya Ma ya. Mulai, Len, itu deh, si tante yang itu gitu ya, yang itu habis pergi ke sini loh. Wah, mulai pengen gitu kan. Ya, yuk pergi, saya bilang gitu. Kalau yang dekat-dekat mau pergi nggak apa-apa, kalau jauh-jauh saya mikir juga gitu. Akhirnya mulai bisa menimbulkan iri hati. Karena biasanya diposting di media sosial adalah yang indah-indah. Oke, padahal kenyataannya hidup tidak seindah apa yang kita lihat di media sosial. Semua di sini punya Instagram Bapak Ibu? Cerita-cerita jangan-jangan ada yang nggak punya. Ya nggak apa-apa juga. Rata-rata sebagian besar punya ya, Instagram, mungkin Facebook, Selebgram, wah boleh di follow ya. Kalau ini khusus yang ini boleh di follow dan dipantengin setiap hari. Pasti konten-kontennya memberkati, puji Tuhan ya. Bisa menyebabkan gangguan mental. Pokoknya kan anak-anak muda jadinya iri lihat temannya. Oh, sama lah saya juga gitu lihat, apalagi sekarang gitu ya, di usia Bapak Ibu rata-rata mungkin anaknya seusia saya, jangan-jangan itu ya, usia 20, 1M pertama di usia 20, mobil pertama, rumah pertama, wah itu di anak-anak muda booming banget. Saya nggak tahu apa yang mengusik Bapak Ibu gitu. Oh, mungkin anak temannya udah menikah, diposting nikahnya di sini gitu ya, nikahnya di hotel ini. Kalau kita tidak bijaksana, seringkali jadi senjata makan tuan. Bisa jadi itu justru membahayakan kesehatan mental dan fisik kita sendiri.
Nah, semoga Bapak Ibu di sini, saya yakin dan percaya kita semua bisa menggunakan media sosial, gadget, teknologi apapun itu dengan bijaksana pada porsi yang tepat. Karena kita pengen punya hidup yang berkualitas. Karena hidup kita bisa jadi lebih berkualitas, hidup kita bisa jadi lebih baik kalau Tuhan yang jadi prioritas dalam hidup kita. Pertanyaannya, sudahkah hidup kita sampai hari ini adalah hidup yang berkualitas? Atau mungkin kita menjalani hidup ya udahlah, asal lewat aja, asal jalan aja. Setiap hari ngabisin waktunya pagi, siang, sore, malam nonton drakor gitu ya. Satu episode lagi gitu, ketawa-ketawa gitu. Oh mohon maaf ya, saya nggak bermaksud menyindir siapapun ya. Saya juga kok terkadang gitu ya. Atau kita hanya menghabiskan hari-hari kita dengan perkara-perkara duniawi bahasanya. Atau sungguh-sungguh kita sudah menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Atau hidup kita sudah menjadi terang bagi sesama, sudah jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, buat keluarga kita. Atau justru hal-hal duniawi begitu menggerus perhatian kita sehingga kita suka lupa mungkin memperhatikan anak-anak, orang tua, atau teman-teman sekitar, dan sebagainya. Malam hari ini kita mau sedikit belajar dari tokoh di Alkitab. Saya yakin Bapak Ibu pasti mengenal tokoh ini. Ada yang bisa menebak? Gak ada ya, soalnya banyak banget tokoh dalam Alkitab ya. Ada yang mengenali kira-kira? Marta dan Maria. Kita belajar bersama dari tokoh Marta dan Maria. Boleh kita buka handphone suci kita, wah, gadget suci. Nah inilah kegunaan gadget ya. Tidak ada lagi yang bawa Alkitab saya rasa. Kita buka gadget suci kita. Saya juga jadinya iPad suci. Karena kita buka Alkitab di gadget kita ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Kita boleh baca bergantian. Yang wanita membaca ayat genap, yang pria membaca ayat yang ganjil. Sudah dapat semuanya Bapak Ibu? Belum, oke ditunggu ya. Saya izin minum gak apa-apa ya? Haus. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin? Amin, oke. Boleh kita baca bersama bergantian 1, 2, 3. Ketika seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini berkata di Tuhan dan terus mendengar kata-katanya. Sedang Marta sanggup sekali melayani. Dia hati-hati sesuatu datang. Tuhan tidak kau peduli bahwa saudara mengerjakan aku yang seorang diri. Teruslah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan berkata-kata. Tetapi hanya satu saja yang menurut. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita pejamkan mata sejenak. Bapak yang baik, kami bersyukur malam hari ini Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Sejenak kami ingin bersama merenungkan firman-Mu, merenungkan setiap perkataan-Mu. Khususnya kami mau belajar dari Maria dan Marta, dua sahabat yang Engkau kasihi, yang Engkau cintai. Kami mau belajar bagaimana menjadikan Engkau sebagai prioritas dalam hidup kami. Kami mau mengambil bagian yang terbaik seperti Maria, duduk dekat di bawah kaki-Mu Yesus, supaya kami boleh jadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Baik, malam hari ini kita bedah bersama Maria dan Marta. Apa yang dilakukan oleh kedua orang ini? Pertama, dikatakan Maria duduk dekat kaki Tuhan. Iya. Begitu Yesus datang bertemu dengan mereka, ia tiba di rumahnya Marta. Kemudian
Begitu Yesus datang dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu, yang kita bisa belajar dari Maria adalah ketika Yesus datang, dia hadir bersama-sama dengan Maria dan Marta juga di situ. Maria nggak banyak nggak banyak sibuk ina-inu gitu ya, nggak ngurusin macam-macam. Dia hanya duduk diam di kakinya Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia terus mendengarkan perkataan Yesus. Tapi sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Marta adalah dia begitu sibuk dan gelisah ngurusin berbagai hal. Bahkan itu membuat dia sampai komplain sama Yesus. Sus, dia bilang, lo gak lihat gue udah sibuk banget nih, mau pede gitu ya, udah ngurusin peralatan segala macam, ngurusin kue, mungkin konsumsi gitu ya, habis persekutuan doa. Begitu sibuk dengan berbagai hal, dia komplain sama Yesus. Dia mulai gelisah, dia mulai membandingkan, gue kok kayaknya udah banyak banget yang dikerjain, kok enak-enak aja si Maria cuma duduk diam aja di situ. Tapi lihat, Yesus bilang nggak kalau misalnya apa yang dilakukan oleh Marta salah? Apakah Yesus bilang kamu salah, kamu nggak boleh sibuk, kamu nggak boleh melayani? Tidak dikatakan demikian ya di dalam Alkitab. Yesus cuma bilang, Marta, Marta, kau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi Maria mengambil bagian yang terbaik. Kalau kita lihat, kita renungkan gitu ya, Maria menjadi begitu tenang. Maria menjadi gak sibuk, gak khawatir karena dia ada di dekat Yesus. Tetapi Marta jadi gelisah, Marta jadi uring-uringan, dia mulai komplain karena dia memilih untuk tidak duduk dekat dengan Yesus. Nah, bagaimana posisi kita saat ini? Apakah kita memilih untuk duduk dekat dengan Yesus sehingga kita bisa menjadi lebih tenang, sehingga kita mau dengerin Yesus setiap hari? Atau kita mungkin seperti Marta yang sibuk mengurusi urusan Yesus? Akhirnya seringkali ketika kita sibuk, kita jadi gelisah. Banyak hal kita kerjain dalam hidup, kok kayaknya gak beres ya, kok kayaknya hatinya gak damai ya, kok kayaknya ada yang kurang ya. Dan mulai komplain biasanya. Wah, kalau hidup kita sudah mulai banyak komplain, jangan-jangan kita mulai jauh dari Tuhan. Jangan-jangan kita udah jarang dengerin Tuhan Yesus mau ngomong apa. Nah, kemudian Marta juga ngatur-ngatur Tuhan ya, tanda kutip ngatur-ngatur Tuhan. Suruh Tuhan negor Maria. Tuhan, itu coba dong Maria, suruh bantuin saya. Masa cuma saya aja yang sibuk? Tetapi ternyata Tuhan bilang enggak. Bukan itu yang Tuhan pingin, bukan itu yang Tuhan inginkan. Saya yakin dan percaya hal yang sama juga pengen Tuhan nyatakan untuk setiap kita malam hari ini. Tuhan pasti senang dengan setiap pelayanan kita. Kita melayani baik di dalam keluarga, dengan istri, suami, anak, dan orang tua. Tuhan senang kita melayani, kita mewartakan Dia di dalam pekerjaan. Tapi Tuhan juga pengen kita punya kualitas relasi sama Tuhan yang gak bisa digantikan dengan apapun. Supaya kita hidupnya gak banyak gelisahnya, gak banyak warawiri, gak banyak komplain, tapi kita bisa damai, kita bisa tenang, boleh ada di dekat kaki Yesus. Karena Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21, Bapak Ibu, Tuhan katakan, bukan yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bicara soal prioritas, semoga malam hari ini, walaupun kita mungkin selama ini udah rajin berdoa, sudah merasa mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, semoga kita tetap bisa menjaga relasi kita sama Tuhan. Kalaupun masih belum, masih buka pagi-pagi, pertama yang dilakukan adalah buka handphone dulu biasanya. Betul? Saya juga, tapi matiin alarm. Biasanya langsung dicari Instagramnya mungkin, tapi kayaknya di sini sekali lagi enggak ya. Buka-bukanya begitu bangun tidur, Alkitab langsung dipegang. Tapi dipegang doang, enggak ya. Langsung berdoa ya, semoga hal pertama yang kita lakukan
Muka mata adalah mencari Tuhan. Bapak Ibu, saya izinkan saya sedikit sharing. Saya mulai melayani Tuhan, tadi saya cerita sekitar tahun 2011, saya masih kuliah. Kemudian saya lulus kuliah 2014. Ada Bapak Ibu anaknya lulus kuliah 2014? Gak ada ya? Deket-deket sama saya berarti. Lulus kuliah saya sempat ngantor, saya sempat bekerja di kantor interior. Saat itu saya bekerja 2,5 tahun. Lalu karena saya sudah terbiasa melayani di anak-anak muda, saat itu saya bilang saya punya kerinduan. Saya bilang, Tuhan, saya rindu bisa melayani Tuhan. Saya rindu suatu saat saya bisa punya usaha sendiri, supaya saya bisa punya waktu untuk melayani Tuhan. Karena kalau di anak-anak kampus, Bapak Ibu, PD-nya itu di jam kerja, di jam-jam kerja gitu ya, siang, biasanya hari biasa, weekdays. Jadi seringkali PD kampus itu kesulitan untuk cari pewarta. Pewarta atau tim yang mendampingi saat itu. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya pengen usaha sendiri, saya pengen bisa punya waktu sama keluarga, saya pengen bisa melayani Tuhan lebih baik lagi, gak terikat dengan kerjaan kantor. Tapi saat itu bagi saya kayaknya terlalu mustahil. Ya karena saya merasa saya nggak punya koneksi gitu ya. Teman-teman yang dari interior tuh dari orang tuanya biasanya punya koneksi dan sebagainya. Saya koneksinya paling mentok anak-anak kampus, karena setiap hari kuliah pelayanan di anak kampus, kuliah di anak kampus gitu ya. Tapi suatu kali di tahun 2017 ada satu titik di mana saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya juga sempat sharing ke teman-teman senior gitu di kampus. Saya bilang, Tuhan, saya yakin kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan kehendaki, ketika saya mencoba untuk keluar dari kantor dan saya punya kerinduan untuk melayani Tuhan, saya yakin Tuhan akan kasih jalan. Saya bilang seperti itu. Dan sungguh ayat yang dinyanyikan di awal tadi, ketika kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan, saya yakin dan percaya segala sesuatunya akan ditambahkan. Saat itu saya cuma mulai dengan iman, saya bilang saya mau melayani Tuhan, saya mau mencintai Tuhan lebih lagi. Dan so ketika saya beranikan diri untuk resign, di saat yang bersamaan saya mulai riset, usaha orang tua mulai bangkrut, wah mulai goyah lagi. Apakah sungguh ini jalan dari Tuhan gitu ya? Tapi sekali lagi saya yakin, saya bilang Tuhan, kalau saya utamain Tuhan dalam hidup saya, gak mungkin Tuhan gak utamain saya. Saya yakin dan percaya ketika saya bilang, saya lakuin buat Tuhan, Tuhan gak mungkin gak bela hidup saya. Tuhan gak mungkin gak berkatin saya, bukan cuma soal materi. Dan setiap saat itu, saya mulai beranikan diri untuk buka usaha sendiri. Dan ini yang saya lihat penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya mulai sampai saat ini, saya punya waktu bersama orang tua di hari-hari biasa karena pokok saya kerjanya kantoran. Jadi kadang kalau saya lagi di rumah gitu ya, saya luangin waktu untuk kayak kita pergi bareng, kita keluar makan dan sebagainya. Di saat yang bersamaan, saya bisa menjalani usaha saya. Dan di saat yang bersamaan Tuhan izinkan masih tetap boleh melayani Tuhan. Semoga Bapak Ibu di tempat ini, apapun yang jadi kerinduan kita, ketika kita boleh sama-sama memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, masa depan atau apapun itu, boleh sungguh-sungguh Tuhan tambahkan segalanya, Tuhan cukupkan segala kebutuhan dan kerinduan kita. Amin. Amin. Oke. Ini yang semoga bisa kita lakukan sepulang dari tempat ini, Bapak Ibu ya. Kita mulai komitmen yang baru, apalagi ini masa pantang prapaskah. Ada yang pantang medsos mungkin, mengurangi waktu bersama dengan gadget. Semoga kita bisa tetap menetapkan waktu untuk berdoa. Seringkali karena sekarang juga teknologi sudah sangat banyak, informasi mungkin khotbah dari Romo dan sebagainya bisa kita dapatkan di media sosial, dikirim di grup, biasanya renungan banyak banget gitu ya. Tapi jangan lupa untuk tetap punya waktu khusus berdoa sama Tuhan. Dan kita batasi penggunaan gadget. Ada mungkin bisa dibatasi kalau yang suka nonton drakor, bisa mati notifikasi media sosialnya dan sebagainya. Pilih konten yang bermanfaat dan menambahkan iman. Oh, saya yakin di sini Bapak Ibu yang di follow romo-romo semua gitu ya. Romo-romo, uskup, konten-konten Katolik semuanya yang bisa menambahkan iman ya. Semoga kita tidak salah follow influencer yang bisa mempengaruhi pemikiran kita ya seringkali ya. Kita lihat si ini pergi jalan-jalan kemana kita pengen gitu ya, nggak apa-apa juga sih, boleh pengen, asalkan kita cukup bijaksana menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Dan gunakan gadget untuk mewartakan Tuhan, membagikan renungan, posting sesuatu yang baik, komentar-komentar. Saya tuh kadang seringkali lucu kalau baca komentar-komentar netizen gitu ya di dalam postingan-postingan itu kadang suka aneh-aneh gitu.
Kadang suka nggak habis pikir, bisa ada aja yang aneh-aneh yang bisa dikomentarin gitu. Tapi semoga kita anak-anak Tuhan semuanya bisa punya komentar-komentar yang baik, walaupun kita harus komen di media sosial, bisa pakai gadget kita untuk melayani, kita mendukung doa, memberikan semangat kepada teman-teman yang membutuhkan semangat dan doa dari kita. Ayat andalan kita, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita mulai komitmen baru setiap pagi, kita mulai hari kita dengan doa, entah itu mau doa syukur, doa salam Maria 3 kali, atau membaca firman. Kita menutup hari juga dengan berdoa. Semoga kita tidak menutup hari dengan gadget kita. Dan juga Ekaristi. Seringkali kalau sejak ada misa online, oh saya udah misa. Kemarin ada satu teman saya gitu, enggak, gue udah misa kok katanya. Misa online dari katedral gitu ya. Tapi cuma lihat di handphone. Padahal sekarang semuanya sudah bisa misa offline. Misa online tidak bisa menggantikan Ekaristi yang sesungguhnya, tubuh dan darah Kristus yang sungguh-sungguh kita terima. Itulah keberadaan kita sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan. Dan semoga kita juga menjadi pelaku-pelaku firman di dalam keseharian dan kehidupan kita, di dalam pelayanan, pekerjaan, dan keluarga kita. Dan semoga apa yang jadi kerinduan kita boleh sungguh-sungguh ditambahkan kepada kita kebijaksanaan, kekuatan untuk menjalani hari-hari dan kehidupan, berkat dan sukacita boleh ditambahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya punya ilustrasi, saya ingin geser ini sebentar ya. Saya suka bawa peralatan kalau pelayanan. Ini saya bukan mau demo masak, bukan juga mau sulap ya. Tadi baru belanja di kemarin. Ini buah bir yang sudah tercampur. Saya boleh tidur di sini ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, seringkali banyak perkara, ini nggak pakai meja Pak, atau seringkali banyak perkara dalam kehidupan kita. Saya pengennya pakai meja, tapi nggak ada ya. Saya nggak usah pakai mic, nggak apa-apa ya. Saya taruh. Pegang sini. Biar dapat kacanya. Oh, jangan. Seringkali dalam kehidupan kita banyak perkara-perkara kecil yang begitu memenuhi hari-hari kita. Mulai dari buka mata, biasanya ibu udah sibuk tuh, mau nyapu, mau ngepel, mau ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, gitu bapak. Biasanya sibuk ya. Atau mungkin ya bapak-bapak bangun tidur udah sibuk gitu ya, ngurusin buka email, mungkin kerjanya udah banyak, udah dicari karyawannya, dicari bosnya mungkin dan sebagainya. Begitu banyak hal-hal remeh-temeh dalam hidup kita, perkara-perkara kecil gitu, sering banget memenuhi hidup kita. Dari buka mata, siang hari, mau banyak lah urusan rumah yang diurus gitu ya. Ntar belum lagi jalan-jalan, kenapa? Pakai bakso, boleh habis ini kita ngebakso bareng ya. Terus penuhin hari-hari kita, tau-tau udah sore, tau-tau udah malam, habis waktunya. Kira-kira udah penuh ini Bapak Ibu? Hampir penuh ya. Ini ceritanya perkara-perkara yang kita urus setiap hari, dari buka mata, siang, sore, sampai malam, sampai tidur lagi. Dan ketika begitu banyak hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh, tanggap ini sesuatu yang besar dalam hidup kita, siapa? Tuhan. Semoga ini buat Tuhan Yesus ya. Kita ilustrasikan ini adalah Tuhan yang jadi besar dari atas kita. Ketika kita sudah penuh, seringkali Tuhannya jadi nggak muat lagi. Betul ya, ini benar ya Pak ya, padat ya, pas ya, ini bukan sulap ya Bapak Ibu ya. Seringkali Tuhannya jadi nggak muat lagi, Tuhannya jadi cuman ngawang-ngawang aja gitu, udah asal selewat aja. Mau ditutup udah nggak bisa. Kalau ini saya taruh terbuka kayak gini, kalau kesenggol aja tumpah nggak? Jadi berantakan nggak? Jadi berantakan ya. Tapi misalnya, maaf ya, ini kalau ada saya balikin dulu, masih mau pakai bakso Pak? Oh ya, ini boleh lah pakai bakso lah, nanti lah soalnya boleh Pak. Tapi kalau misalnya kita ubah, yang pertama kita utamakan dalam hidup kita adalah sesuatu yang paling besar, yang paling kita prioritaskan adalah Tuhannya dulu. Tadi saya nyoba muat ya, tiba-tiba di sini jadi gak muat.
Baru perkara-perkara duniawi yang lain. Baru ngurusin rumah yang berantakan, ngurusin anak-anaknya mungkin, ngurusin kerjaannya, ngurusin karyawannya. Baru jalan-jalan sama teman-teman, ngafe-ngafe gitu ya ibu-ibu biasanya. Kalau bapak-bapak juga suka nongkrong mungkin ya. Baru kita isi hidup kita dengan sesuatu perkara-perkara lainnya, perkara-perkara duniawi, kesibukan-kesibukan kita. Wangi banget nih Pak. Kenapa? Kayaknya lapar banget Bu. Abis ini mungkin boleh makan malam berdua ya Ibu ya? Oh rame-rame. Oh, kayaknya ini sih kode. Apa yang saya dengar dari Bapak sih kayaknya kode untuk makan malam berdua. Enggak ya? Wow. Pas. Pas ya? Kosong ya Pak ya? Kosong ya? Kosong ya? Ada satu biji nggak apa-apa ya? Kosong. Bukan surat ya? Kalau yang kita utamakan adalah yang besar dulu. Jadi pas ya segala sesuatunya on place aja gitu. Rasanya kerjaan beres aja, rumah tangga beres aja, anak-anak urusannya beres aja. Emang nggak selalu mulus-mulus aja, pasti enggak. Tapi kalau Tuhan yang duluan sih, kita bisa semuanya on place. Dan kalau ini ditaruh, digoncang, disenggol, berantakan nggak? Tumpah nggak? Semoga ketika kita sungguh-sungguh taruh Tuhan jadi yang awal, jadi yang utama, jadi prior tadi, yang prioritas. Apapun pekerjaan-pekerjaan lainnya, semuanya boleh ada pada tempatnya, berjalan baik, dan seringkali kesenggol dikit aja nggak tersinggung, mungkin senggol dikit aja nggak marah-marah, kesenggol dikit aja nggak berantakan. Semoga kita semua malam hari ini boleh pulang dari tempat ini dengan prioritas baru, yaitu menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Gadgetnya tetap boleh untuk mewartakan Tuhan, untuk belajar tentang firman Tuhan, banyak sekali sumbernya. Tapi pertama-tama adalah relasi intim sama Tuhan, jam doa sama Tuhan. Tuhan pasti kangen banget, rindu banget untuk bisa ngobrol sama kita semua. Bapak Ibu, Ibu dan Bapak pasti butuh quality time ya berdua ya, untuk ngobrol, curhat gitu ya. Saya sih belum menikah, jadi bertanya dengan yang sudah menikah. Saya rasa Tuhan juga sama. Tuhan juga kangen, Tuhan juga rindu punya quality time, punya relasi yang intim sama kita semua. Amin. Amin. Mari kita malam hari ini kita tutup dengan doa. Boleh tim pujian membantu saya? Kita butuh dengan kepala kita malam hari ini. Semua orang kita semua boleh ada di tempat ini bukan karena suatu kebetulan. Kita semua boleh ada di tempat ini karena Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Dan terlebih lagi, Tuhan ingin menyatakan setiap cintanya pada hati kita masing-masing saat ini. Bapak yang baik, Kau lihat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Kami yang datang dengan setiap kerinduan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau belajar hidup untuk terus menyenangkan Tuhan dalam hidup kami. Kalau selama ini kami rasa kami sudah lakukan yang terbaik dalam hidup kami mau lakukan yang lebih baik lagi Tuhan. Kalau selama ini kami mungkin masih sering kali lalai, kami mau coba lagi untuk bangkit dan kasih yang terbaik untuk Tuhan. Malam hari ini Tuhan, biar lagu pujian ini boleh jadi doa kami, karena satu kerinduan kami hanya untuk menyenangkan nama Yesus. Tuhan, Kau bentuk setiap hati kami. Tuhan, semuanya kami berikan kepada-Mu Yesus.
setiap pergumulan kami, setiap kebimbangan kami Tuhan Kau tahu. Gak ada satu hal pun dalam hidup kami yang luput dari perhatian Kau Tuhan. Kau juga lihat setiap anak-anak-Mu yang menaruh setiap intensi doa mereka. Mereka yang berharap kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan Allah yang menjawab setiap doa tepat pada waktu. Kau yang nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan tepat pada waktu Tuhan. Setiap yang kami rindukan Tuhan. Mereka yang memohonkan kesehatan, mereka yang memohonkan pekerjaan, mereka yang memohonkan segala sesuatu yang terbaik untuk keluarga mereka, untuk kehidupan mereka Tuhan, kiranya Engkau jamah saat ini. Berkati setiap intensi-intensi doa yang masuk Tuhan, setiap harapan-harapan ini. Kau yang bela setiap perkara kami Tuhan. Pada setiap orang yang menaruh harapannya pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Karena setiap orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, kami tahu kami akan pulang dengan sorak-sorai itu. Kami tahu kami akan pulang dengan sukacita. Di setiap kami Tuhan, di setiap hati kami, di setiap hidup kami. Kami yang mau belajar lebih lagi untuk sungguh-sungguh mencari kerajaan-Mu dalam hidup kami. Kami mulai cari kebenaran firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu segala sesuatu akan sungguh-sungguh Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Setiap hikmat, setiap kebijaksanaan, damai sejahtera dan sukacita boleh ada dalam keluarga kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, dan segala sesuatu yang kami doakan. Semuanya Tuhan, kami taruh di bawah kaki salib-Mu, karena Engkau Tuhan Allah yang bekerja atas hidup kami. Di setiap hati kami, di setiap doa kami Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu malam hari ini, tapi Roh Kudus gak akan pernah selesai bekerja dalam setiap hidup kami. Kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada